Analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 1. Seorang analis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sedang mengevaluasi skema pembiayaan untuk proyek jalan tol. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan sumber pembiayaan yang umum digunakan dalam proyek infrastruktur? A. Obligasi infrastruktur. B. Pinjaman sindikasi bank. C. Kemitraan pemerintah swasta atau PPP. D. Pembiayaan mezanin. E. Crowdfunding berbasis donasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa crowdfunding berbasis donasi umumnya tidak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol. Sumber pembiayaan lainnya atau AD adalah metode yang umum digunakan dalam pembiayaan infrastruktur. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis kelayakan proyek perumahan, seorang analis pembiayaan infrastruktur menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Jika NPV proyek bernilai negatif, apa artinya bagi keputusan investasi? A. Proyek harus segera dilaksanakan. B. Proyek menghasilkan return di atas cost of capital. C. Proyek tidak layak secara finansial. D. Proyek memiliki payback period yang singkat. E. Proyek memiliki internal rate of return atau IRR yang tinggi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa NPV negatif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari arus kas masuk lebih kecil dari nilai sekarang arus kas keluar. Ini mengindikasikan bahwa proyek tidak layak secara finansial dan sebaiknya tidak dilaksanakan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis pembiayaan infrastruktur sedang menilai risiko proyek pembangunan bendungan. Manakah dari berikut ini yang merupakan risiko spesifik dalam proyek infrastruktur air? A. Fluktuasi harga bahan bakar. B. Perubahan regulasi lingkungan. C. Risiko geologi dan hidrologi. D. Keterlambatan pembebasan lahan. E. Perubahan teknologi konstruksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa risiko geologi dan hidrologi adalah risiko spesifik yang sangat penting dalam proyek infrastruktur air seperti bendungan. Risiko ini dapat mempengaruhi desain, konstruksi, dan operasional proyek secara signifikan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk proyek jembatan, manakah dari berikut ini yang biasanya menjadi tanggung jawab pihak swasta? A. Pengadaan lahan. B. Perubahan kebijakan pemerintah. C. Operasi dan pemeliharaan. D. Penentuan tarif pengguna. E. Penjaminan proyek. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam skema KPBU, operasi dan pemeliharaan infrastruktur biasanya menjadi tanggung jawab pihak swasta. Pengadaan lahan dan kebijakan umumnya tanggung jawab pemerintah, sementara tarif dan penjaminan sering menjadi hasil negosiasi bersama. Kita masuk soal berikutnya. 5. Analis pembiayaan infrastruktur menggunakan metode Benefit Cost Ratio atau BCR untuk menilai kelayakan proyek perumahan rakyat. Jika BCR sama dengan 1,2, apa artinya? A. Proyek menghasilkan kerugian 20%. B. Manfaat proyek 20% lebih besar dari biayanya. C. Biaya proyek 20% lebih besar dari manfaatnya. D. Proyek memiliki IRR sebesar 120%. E. Proyek akan balik modal dalam 1,2 tahun. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa BCR sama dengan 1,2 berarti rasio manfaat terhadap biaya adalah 1,2:1.
Ini menunjukkan bahwa manfaat proyek 20% lebih besar dari biayanya, mengindikasikan proyek layak dilaksanakan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pembiayaan proyek infrastruktur transportasi massal, analis pembiayaan merekomendasikan penggunaan green bonds. Apa keuntungan utama dari instrumen ini? A. Bebas pajak. B. Dijamin pemerintah. C. Menarik investor yang fokus pada keberlanjutan. D. Selalu memiliki yield lebih tinggi dari obligasi konvensional. E. Hanya dapat diterbitkan oleh BUMN. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa green bonds menarik investor yang fokus pada keberlanjutan dan lingkungan. Ini memungkinkan proyek mendapatkan akses ke pool investor yang lebih luas, terutama yang memiliki mandat investasi berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis pembiayaan infrastruktur sedang mengevaluasi struktur pembiayaan untuk proyek pengolahan air limbah. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan take or pay kontrak? A. Kontrak di mana pembeli harus membayar terlepas dari penggunaan aktual. B. Kontrak yang mewajibkan kontraktor membeli semua material. C. Perjanjian pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. D. Kontrak yang mengharuskan pembayaran di muka untuk seluruh proyek. E. Perjanjian yang memungkinkan pembatalan proyek tanpa penalti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa take or pay kontrak adalah perjanjian di mana pembeli atau biasanya pemerintah atau utilitas berkomitmen untuk membayar jumlah tertentu, terlepas dari penggunaan aktual. Ini memberikan kepastian pendapatan bagi proyek, mengurangi risiko permintaan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam analisis sensitivitas untuk proyek pembangunan pelabuhan, variabel manakah yang cenderung memiliki dampak paling signifikan terhadap kelayakan finansial proyek? A. Biaya pemeliharaan tahunan. B. Tingkat inflasi. C. Volume lalu lintas kargo. D. Biaya asuransi. E. Nilai tukar mata uang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa volume lalu lintas kargo biasanya memiliki dampak paling signifikan terhadap kelayakan finansial proyek pelabuhan, karena langsung mempengaruhi pendapatan proyek. Perubahan kecil dalam proyeksi volume dapat memiliki efek besar pada NPV dan IRR proyek. Kita masuk soal berikutnya. 9. Analis pembiayaan infrastruktur merekomendasikan penggunaan project finance untuk pembangunan pembangkit listrik. Apa karakteristik utama dari metode pembiayaan ini? A. Pembiayaan dijamin sepenuhnya oleh aset sponsor proyek. B. Proyek dibiayai 100% oleh ekuitas. C. Pengembalian pinjaman bergantung pada arus kas proyek. D. Risiko proyek sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. E. Tidak memerlukan studi kelayakan detail. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa karakteristik utama project finance adalah pengembalian pinjaman bergantung pada arus kas yang dihasilkan oleh proyek itu sendiri, bukan pada kekuatan neraca sponsor proyek. Ini memungkinkan pembiayaan off-balance sheet dan alokasi risiko yang optimal. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks pembiayaan infrastruktur perumahan, apa yang dimaksud dengan brownfield project? A. Proyek yang fokus pada pembangunan rumah ramah lingkungan. B. Pengembangan di lahan yang sebelumnya sudah digunakan atau terkontaminasi. C. Proyek perumahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. D. Pembangunan kompleks apartemen bertingkat tinggi. E. Proyek perumahan yang menggunakan material daur ulang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa Brownfield Project merujuk pada pengembangan yang dilakukan di lahan yang sebelumnya sudah digunakan, mungkin terkontaminasi atau memerlukan remediasi. Ini kontras dengan Greenfield Project yang dilakukan di lahan yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Kita masuk soal berikutnya.